Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika yang beranggotakan Fajri Muhammad Rizky, Ihsan Muhammad Rosidin, Meisya Davia Saski, Mutia Ramadhani, Nabila Aprilia, dan Febianti Nurkomala. Materi pertama tentang perkembangan informatika akan diterangkan oleh Nabila, Fajri, dan Meisya. Perkembangan informatika. Perkembangan informatika menunjukkan kemajuan teknologi, terutama di era digital yang memudahkan komunikasi dan berbagai informasi. Perkembangan ini erat kaitannya dengan sejarah komputer. 1. 2400 sebelum Masehi ditemukan abacus, alat hitung manual pertama. 2. 1642 Vasilij Pascal menciptakan kalkulator roda numerik Pascaline. 3. 1694 Leibniz menyempurnakan Pascaline dengan kemampuan perkalian. 4. Abad ke-19 Thomas de Cormau menciptakan aritometer kalkulator dengan 4 fungsi aritmetika. 5. Komputer Z3 1941 dibuat oleh Konrad Zuse dari Jerman saat Perang Dunia II. 6. Colossus 1943 komputer Inggris untuk memecahkan kode rahasia, bukan komputer serbaguna. 7. Harvard Mark I 1944 dibuat oleh Howard Niken dan IBM menggunakan tabungan vakum dan komponen elektronik komputer serbaguna pertama. 8. EDVAC 1945 dirancang oleh John von Neumann menggunakan memori untuk menyimpan data dan program. Cikal bakal arsitektur komputer modern. 9. Univac 1 1951 komputer komersial pertama menggunakan bahasa mesin dan arsitektur von Neumann. 10. Komputer generasi kedua menggunakan transistor menggantikan tabung vakum. Bahasa assembly dan pemrograman COBOL, Fortran mulai digunakan. 11. Komputer generasi ketiga menggunakan IC Integrated Circuit sejak 1958. Ukuran lebih kecil dan mampu menjalankan multitasking serta memiliki sistem operasi. 12. Komputer generasi keempat menggunakan teknologi LSI (Large Scale Integration) dan VLSI (Very Large Scale Integration) dan ULSI menyebabkan ukuran chip semakin kecil dan kapasitas semakin besar. Tahun 1971 sampai komputer generasi keempat ditemukan chip Intel 4004 yang menyatukan CPU, memori, input atau output dalam satu mikroprosesor kecil. Chip ini menjadi dasar komputer pribadi atau PC. Munculnya software seperti word processing dan spreadsheet. Awal penggunaan LAN (Local Area Network) menggunakan kabel telepon. 13. Komputer generasi kelima masih terus berkembang. Ciri utamanya adalah penggunaan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan. Lalu materi kedua tentang aspek ekonomi dan hukum produk informatika akan diterangkan oleh Mutia. B. Aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Yang ke-1 ada aspek ekonomi. Produk informatika memiliki nilai ekonomi tinggi karena memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkembang dari industri perangkat keras atau IBM, Hitachi, dan Univac ke PC, laptop, smartphone, dan perangkat peripheral. Industri perangkat lunak juga tumbuh pesat, mendorong munculnya perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Apple, dan startup seperti Goto. Teknologi informatika mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua, ada aspek hukum, menekankan kepemilikan produk atau perangkat lunak oleh individu atau kelompok. Hukum melindungi hak cipta, lisensi, dan melarang penggunaan tanpa izin. Produk harus disertai peraturan hukum, siapa pemiliknya, hak, batasan, penggunaan, dan lain-lain.
Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Iksan. Lisensi suatu produk informatika dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Lisensi komersial. A. Berbayar, tidak boleh disalin atau diubah. B. Digunakan di perusahaan. C. Contoh, Microsoft Office, Adobe Photoshop. 2. Freeware. A. Gratis digunakan, tapi tidak boleh diubah. B. Kadang ada batasan fitur atau waktu. C. Contoh, Google Chrome WinRAR Trial. 3. Open source. A. Kode terbuka, boleh diubah dan dibagikan. B. Mendorong kolaborasi. C. Contoh, Linux, Firefox, WP Office. 4. Domain publik. A. Bebas digunakan tanpa hak cipta. B. Boleh diubah dan disebarkan. C. Contoh, software lama tanpa lisensi. 1. Banyak pelanggaran lisensi di Indonesia. Pembajakan. 2. Penting memahami haki dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 3. Open source adalah solusi legal dan gratis. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.